Mengurai cerita misteri pohon randu atau pohon nangker di Dusun Bandungan, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Pohon raksasa ini terkenal dengan nama randu dalam bahasa Indonesia dan nangker dalam bahasa Madura. Pohon ini adalah salah satu pohon tertinggi dan terbesar di Sumeneb atau mungkin di Madura, di mana pohon ini sebagai pohon pencakar langit. Pohon ini tumbuh dan besar di bagian utara Desa Gapura Tengah, tepatnya Kampung Bandungan. Pohon ini berdiri kokoh seolah tak peduli dengan terpaan angin yang sering ingin merobohkan pepohonan lain di sekitarnya. Namun, tidak hanya kebesaran dan ketinggian pohon tersebut yang diandalkan, tapi di balik semua ini ternyata tanda musim antara kemarau dan penghujan. Ini sering terjadi dan diyakini oleh masyarakat ketika peralihan antara musim kemarau ke musim penghujan. Daun yang lebih awal tumbuh di bagian timur laut. Namun ketika buahnya masak dan berjatuhan, bisa jadi pertanda musim kemarau akan berlangsung lama. Anehnya lagi, setiap dahan pohon yang besar atau tumbang, dalam bahasa Madura disebut sempal, tidak pernah menimpa langker atau kopung yang berada pas di bawah pohon raksasa ini. Sering juga terjadi dan diketahui banyak masyarakat yang berdomisili di dekat pohon ada sebuah kendi, dalam bahasa Madura cempengan. Di dalam pohon tersebut ada pas di bawah bagian barat laut. Dahulu ketika kendi ini airnya kosong, seringkali kendi ini menggelinding dengan sendirinya ke tengah sawah sampai kurang lebih 5 meter dari tempatnya berada. Dari sekian banyak cerita rakyat dan keanehan serta keunikan pohon ini, ternyata di bagian selatan yang awalnya ada besi melengkung sebagai tanda penambatan kuda putih dari seorang yang bernama Huda atau disebut dengan Tumenggung Huda, sebagai salah satu tumenggung kerajaan Sumeneb yang mengungsi demi menjaga Putri Gelintang dari gangguan para penjajah. Putri Gelintang adalah sebuah nama gunung yang diabadikan di Kampung Tengkina, sekitar 500 meter ke selatan Kampung Bandungan, yakni tepatnya 500 meter di mana pohon nangker ini berada. Ternyata dalam pengungsian Putri Gelintang tidak hanya sang Tumenggung Huda, beliau juga bersama seorang Kiai Abdurrahman, seorang panglima kerajaan Sumeneb yang astanya sekarang diketahui berada di Desa Gapura Barat, Dusun Rombo, sebelah selatan Pasar Gapura. Beliau bersama seorang penghulu kerajaan Sumeneb yang masyhur dengan julukan Kiai Kurang Kering, yang astanya berada di bagian perbatasan Lombang dan Desa Nginbungin, Kecamatan Tungke. Yang mengiringi sang Tumenggung juga adalah putranya yang bernama Ismail, namun meninggal pada saat masih muda. Lora Ismail ini sekarang diabadikan menjadi nama asta atau pujuk
yang disebut dengan Pujuk Lanceng di Kampung Paramaan, Desa Gapura Barat. Dan nama Paramaan ini dari cerita rakyat dan cerita masyarakat terdahulu berasal dari kata para rama atau ramakai, sehingga nama ini disebut dengan Paramaan. Pohon nangkir ternyata tidak hanya menjadi tempat persinggahan Sang Tumenggung, sekaligus menjadi tempat tinggalnya, yang ini bisa diketahui dari berbagai cerita bahwasanya Tumenggung Huda yang dikenal sebagai seorang yang warak dan zuhud, di mana beliau tidak pernah meludah ke tanah, sehingga beliau mengantisipasi membawa wadah, dalam bahasa Madura disebut bungbung, sebagai tempat ludahnya. Santri beliau juga tidak hanya manusia tapi juga dari golongan jin, di mana ketika bangunan yang ada di bawah pas pohon nangkir tersebut diusik dan diambil bahan kayunya, digunakan untuk bangunan dan digunakan untuk memasak atau kuali sebagai tempat dan alat masak. Maka dengan sendirinya kuali tersebut yang berisi air meledak, karena kemungkinan besar sang jin tidak terima terhadap tempat gurunya. Hal lain juga terjadi dan saksi masih hidup, bahwasanya ketika ada seorang perempuan yang sedang haid atau menstruasi tidur di kopung tersebut, maka dengan sendirinya ketika dia terlelap tidur akan terbentur ke tiang-tiang langker atau kopung tersebut. Pernah juga suatu ketika Kiai Umar pada masa hidup beliau pernah mengambil kayu yang ada di bangunan utara langker tersebut, dan kayu itu diambil untuk keperluan memasak, dan akhirnya terjadilah wadah masakan tersebut pecah. Ini sebagai bukti bahwasanya kehidupan Sang Tumenggung sebagai seorang yang menandakan beliau adalah seorang petirakat. Artinya semua yang terkait dengan yang menjadi peninggalan beliau sampai saat ini masih banyak yang menjaga, terutama para santrinya yang dari golongan jin. Kayu bangunan yang menjadi bukti kehidupan Sang Tumenggung sekarang ini tinggal sedikit karena dibuat bahan bakar ketika mengadakan lobaran atau rokatan, baru tidak diganggu oleh santri-santrinya yang berasal dari jin, karena demi kepentingan untuk memperingati lobaran atau rokatan, semacam kesenian macopat atau mamaca, yakni berupa pembacaan syair yang dibaca secara bergiliran dan diberi arti oleh pembaca lainnya. Kesenian ini berlangsung semalam suntuk, yang dibaca dalam bait-bait tersebut ada juga disebut nur buat dalam bahasa Madura, atau ketika Arab adalah nurun nubuwah atau nur buat, yang artinya cahaya kenabian, yang berarti cahaya kenabian tersebut merupakan bacaan cerita yang ada di dalamnya terkait dengan kisah-kisah para nabi. Setelah ditelusuri, kesenian ini merupakan kesenian yang disenangi oleh Tumenggung Huda, sehingga yang ada di bangunan kopung tersebut dibuat bahan bakar waktu perayaan lobaran. Ternyata sang jin sebagai murid
yang patuh tidak berani mengganggu dan meledakkan wadah masakan tersebut. Yang biasa terjadi ketika digunakan kepada selain kegiatan nobaran, maka wadah tersebut menjadi meledak. Kegiatan yang merupakan momen berupa peringatan untuk mengingat kesukaan kesenian sang guru, yakni Tumenggung Huda, yang isinya berupa cerita kenabian dikemas dalam bentuk kesenian dengan nama Lobaran. Peringatan Lobaran ini oleh masyarakat sekitar diperingati dan dilestarikan sampai saat sekarang, setiap tahun pada bulan Muharram atau bulan Safar yang bertepatan dengan malam Sabtu. Hal ini tentunya sebagai salah satu bentuk pelestarian yang mempunyai nilai-nilai religius mendalam, sangat mendalam bagi orang yang mengetahui dan memahami dengan cerita Nurun Nubuwah atau Nubuat. Sekelumit cerita ini mungkin sepenggal dari kisah Sang Tumenggung yang oleh pihak Sumeneb atau pihak kerajaan Sumeneb sampai saat sekarang kiprahnya dan keberadaannya masih menjadi misteri. Karena dalam cerita Sang Tumenggung membawa Putri Gelintang yang merupakan salah satu dari selir Raja Sumeneb, yang situsnya Putri Gelintang saat ini menjadi nama bukit atau gunung Gelintang. Dan di sebelah timur lautnya ada peninggalan berupa taman yang menjadi tempat pemandian sang putri tersebut. Semoga para sejarawan bisa menguak lebih lanjut terkait dengan babat atau sejarah Sumeneb, dan ini harus dikuak untuk melestarikan dan melengkapi khazanah kerajaan atau babat Sumeneb pada era selanjutnya. Terima kasih Sahibul Hikayah, Haji Humaidi dan Lisi Patinggi, informan Kiai Haji Samsuni dan Kisip Hin serta Nyatnawa. Data diambil 21 Agustus 2011 atau 21 Ramadan 1432 Hijriah. Terima kasih.